Aku pernah menemukan catatan tersembunyi tentang alasan sebenarnya Bung Karno membangun kamar mewah di tepi pantai. Bukan untuk manusia, tapi untuk sosok yang tak kasat mata. Coba kamu perhatikan map tua yang aku pegang ini. Di dalamnya tidak ada catatan tentang diplomasi luar negeri atau strategi perang melawan penjajah. Isinya jauh lebih gelap, lebih sunyi, dan jujur bikin aku merinding saat membacanya pertama kali. Kita semua tahu siapa Bung Karno. Dia adalah singa podium, orator ulung yang otaknya dipenuhi pemikiran rasional dan filsafat barat. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sosok yang begitu logis ini justru membangun sebuah kamar mewah di tepi pantai Parangtritis dan Pelabuhan Ratu? Kamar yang tidak boleh ditiduri oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Kamar itu disiapkan dengan spray hijau sutra, wewangian melati yang menusuk hidung, dan sesaji yang tak pernah telat diganti. Semua itu bukan untuk tamu negara, tapi untuk penguasa yang konon mengendalikan ombak ganas di Samudra Hindia. Sekarang, aku mau menantang logika kamu. Apakah mungkin seorang proklamator yang membebaskan bangsa ini dari belenggu kolonialisme justru tunduk dan memiliki keterikatan batin dengan sosok mistis yang kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul? Apakah ini hanya sekadar pelestarian budaya atau ada rahasia kekuatan yang sengaja disembunyikan dari buku sejarah sekolah kita? Malam ini, aku akan membawa kamu menelusuri jejak-jejak yang seharusnya sudah terbakar dimakan waktu. Kita akan masuk ke dalam misteri mengapa Soekarno begitu terobsesi dengan sang ratu. Kamu pasti ingat, kan? Foto-foto Bung Karno yang terpampang di buku sejarah sekolah kita. Sosok yang berdiri tegak, memakai peci hitam, dengan telunjuk yang seolah-olah bisa membelah langit saat berpidato. Kita selalu diajarkan bahwa beliau adalah seorang pemikir rasional, orator ulung yang menggetarkan dunia dengan diplomasinya. Tapi, jujur saja, ada bagian yang sengaja dihapus dari lembaran buku itu. Bagian yang mungkin dianggap terlalu berbahaya atau terlalu tidak masuk akal untuk dicerna oleh logika modern. Aku ingin menunjukkan kepada kamu sisi lain yang selama ini disembunyikan di balik bayang-bayang podium. Bagi Soekarno, kedaulatan Indonesia itu bukan cuma soal menang perang melawan Belanda atau Jepang. Baginya, Nusantara adalah tanah yang bernyawa, sebuah hamparan mistis yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan lama yang sudah ada sebelum agama-agama masuk ke tanah ini. Disinilah letak rahasianya. Aku menyebutnya sebagai diplomasi gaib. Coba kamu bayangkan, di saat para jenderal sibuk menghitung jumlah peluru dan meriam, Soekarno justru merasa ada satu front pertahanan yang belum terjaga, gerbang selatan. Dia meyakini bahwa kedaulatan negara ini tidak akan pernah utuh jika hanya dijaga oleh tentara berbaju hijau. Indonesia butuh aliansi yang lebih besar, aliansi spiritual dengan sosok yang ia yakini sebagai penguasa samudra yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar tahayul orang tua, ini adalah strategi. Soekarno merasa perlu sowan dan mengikat janji dengan sang ratu. Mengapa? Karena baginya, Nyi Roro Kidul bukan sekadar mitos pengantar tidur, melainkan representasi kekuatan maritim yang maha dahsyat,
sebuah kekuatan yang ia percaya bisa melindungi punggung Republik dari ancaman yang tak terlihat mata. Di dalam keheningan malam, jauh dari sorotan kamera internasional, sang orator melepaskan jubah kepresidenannya untuk masuk ke dalam dunia yang pekat dengan bau kemenyan dan deburan ombak yang ganas. Di sanalah, antara sadar dan tidak, ia membangun fondasi kekuatan yang tidak akan pernah kamu temukan di dalam kurikulum sekolah manapun. Sebuah rahasia kelam tentang bagaimana sang proklamator merasa harus tunduk agar bangsanya bisa tetap tegak. Pernahkah kamu bertanya-tanya, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terengah-engah, dari mana datangnya kemewahan yang tiba-tiba berdiri tegak di atas karang tajam Pelabuhan Ratu? Jawabannya ada pada dana pampasan perang Jepang, triliunan rupiah jika dikonversi ke nilai sekarang, yang seharusnya digunakan untuk memulihkan luka rakyat pasca penjajahan, justru dialirkan Soekarno untuk membangun Samudra Beach Hotel. Banyak pengamat sejarah menyebutnya sebagai bagian dari proyek mercusuar, tapi bagi mereka yang paham akan dunia sebelah, ini bukan sekedar hotel mewah, ini adalah mahar, sebuah persembahan fisik yang megah untuk penguasa yang tak terlihat. Aku ingin mengajak kamu masuk lebih dalam ke sebuah titik di mana logika mulai memudar dan mistisisme mengambil kendali. Di pesisir Parangtritis, dalam hening yang mencekam, deburan ombak Laut Selatan konon membawa pesan-pesan gaib yang hanya bisa ditangkap oleh indera sang pemimpin. Ada cerita-cerita yang beredar di kalangan terbatas tentang pertemuan rahasia di tengah malam, di mana aroma kemenyan menyatu dengan bau anyir laut yang tajam, menciptakan atmosfer yang sanggup membuat nyali siapapun menciut. Dan di puncak obsesi itu, lahirlah sebuah ruangan yang hingga kini masih diselimuti misteri pekat. Kamar 308. Coba kamu bayangkan melangkah masuk ke dalamnya. Suasananya seketika berubah. Suhunya terasa lebih dingin beberapa derajat, seolah dinding-dindingnya menyimpan napas dari dasar samudra. Wangi melati yang menusuk hidung akan segera menyambutmu, bercampur dengan sisa aroma dupa yang seolah meresap ke dalam pori-pori kayu. Seluruh ruangan ini didominasi oleh warna hijau zamrud, warna kesukaan sang ratu yang konon terlarang dipakai oleh manusia biasa jika tak ingin ditarik ke bawah ombak. Kamar ini tidak disiapkan untuk tamu negara, bukan untuk menteri, bukan pula untuk diplomat asing. Kamar 308 dibangun secara khusus sebagai gerbang, sebuah titik temu statis di mana dimensi kita dan dimensi gaib sang ratu bersinggungan. Soekarno memastikan setiap detailnya sempurna, seolah ia sedang membangun sebuah keraton kecil di dalam hotel modern, hanya agar sang penguasa laut merasa dihargai saat ia melintasi batas alam. Tapi di balik kemewahan kain sutra hijau dan lukisan-lukisan yang seolah bisa menatap balik ke arahmu itu, tersimpan sebuah tanya yang membekas. Benarkah pembangunan hotel ini murni untuk ambisi pariwisata? Atau jangan-jangan dana pampasan perang yang berlumur air mata rakyat itu adalah darah yang dijadikan syarat agar kontrak gaib antara sang proklamator dan penguasa Laut Selatan tetap terjaga kokoh? Tapi, kamu harus tahu satu hal. Dalam dunia mistis Nusantara, tidak ada perlindungan yang abadi tanpa pengorbanan yang terus mengalir. Memasuki pertengahan tahun 1960-an, aura di sekitar Bung Karno mulai terasa berbeda. Bukan lagi wibawa yang memancar kuat, melainkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Aku ingin kamu bayangkan suasana di tahun 1965. Udara terasa sangat berat, seolah-olah ada badai besar yang sedang mengintai di Cakrawala. Kabarnya, di saat gejolak politik mulai memanas di Jakarta, alam di pantai selatan juga ikut bergejolak.
Ombak setinggi gedung menghantam karang-karang tajam dengan suara yang lebih mirip raungan daripada deburan. Para nelayan di Pelabuhan Ratu berbisik-bisik. Ada yang sedang marah di bawah sana. Momen ini adalah titik balik yang mengerikan. Konon, di malam-malam sebelum pecahnya tragedi 1965, Bung Karno mencoba kembali melakukan ritual komunikasi di kamar rahasianya. Namun kali ini, hasilnya berbeda. Tidak ada ketenangan, tidak ada bisikan petunjuk. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam dan aroma laut yang terasa sangat amis, seperti bau darah yang terseret arus. Banyak saksi spiritual di masa itu percaya bahwa sang ratu telah menarik selendang perlindungannya, seolah-olah kontrak gaib yang selama ini menjaga tahta sang proklamator sudah mencapai tanggal kedaluarsanya. Puncaknya adalah saat peristiwa G30S meletus dan diikuti dengan super semar. Kamu bisa melihat betapa cepatnya kekuasaan itu meluruh. Sosok yang tadinya tak tersentuh, tiba-tiba menjadi tawanan di rumahnya sendiri. Karisma yang tadinya bisa menghipnotis jutaan orang, sekejap redup seolah dipadamkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Di sini, muncul sebuah pertanyaan besar yang bikin merinding. Apakah kejatuhan Bung Karno hanyalah murni sebuah manuver politik yang gagal? Ataukah semua kekacauan itu, darah yang tumpah, pengkhianatan di sana-sini, hanyalah efek domino dari berakhirnya sebuah perjanjian spiritual? Mungkin saja, ketika kontrak dengan penguasa Laut Selatan itu ditarik kembali, Bung Karno bukan hanya kehilangan dukungan dari alam gaib, tapi dia juga kehilangan perisai yang selama ini menahan takdirnya. Seolah-olah laut sedang menagih kembali apa yang pernah ia pinjamkan. Dan saat perlimbungan itu hilang, dunia nyata pun runtuh tanpa sisa. Hingga saat ini, kebenaran tentang hubungan Bung Karno dan Sang Ratu tetap menjadi misteri yang tersapu ombak, tersimpan rapat di balik dinding-dinding kamar 308 Samudra Beach Hotel yang selalu wangi melati. Sejarah yang kita pelajari di sekolah mungkin hanya mencatat angka, tanggal, dan strategi politik. Namun, aku ingin kamu merenungkan satu hal. Benarkah para pemimpin besar dunia hanya mengandalkan logika dan kekuatan militer? Ataukah di balik layar sejarah yang megah, ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut mengatur bidak catur kekuasaan? Dunia ini jauh lebih luas dan jauh lebih gelap dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Seringkali, arah sejarah ditentukan oleh mereka yang berbisik dalam sunyi, oleh mereka yang tidak memiliki nama dalam dokumen resmi, dan oleh kekuatan yang bersemayam di tempat-tempat yang kita takuti. Rahasia itu tidak hilang. Ia masih ada di sana, di kedalaman palung Jawa yang hitam pekat, terjaga oleh tekanan air yang sanggup menghancurkan baja. Laut Selatan tetap menjadi saksi bisu atas segala ambisi, kontrak spiritual, dan air mata yang pernah tertumpah. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, jika suatu saat nanti kamu berdiri di tepi pantai selatan, menatap ufuk di mana langit dan air bertemu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu masih melihatnya sebagai sekadar pemandangan yang indah? Ataukah setelah mendengar semua ini, kamu mulai merasakan ada sesuatu yang sedang menatapmu balik dari balik gulungan ombak hijau yang dingin itu? Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, karena terkadang laut mendengar dan dia tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Jadi, apakah kamu cukup berani untuk menatap Laut Selatan dengan cara yang sama lagi? Aku tunggu jawaban kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di catatan misteri selanjutnya.